Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ke kalian mensimulasikan bagaimana proses pengelolaan dana kas kecil. Ini adalah bagian 2. Bagian 1 pada video sebelumnya adalah bagaimana pembentukan dana kas kecil, maka pada bagian 2 adalah proses pengelolaannya. Setelah sekretaris memiliki dana kas kecil sebesar 5 juta tadi, maka ketika ada transaksi yang rutin kecil atau mendadak, sekretaris bisa memanfaatkan dana kas kecil sebesar 5 juta tadi. Nah, pada bulan Januari 2021 saya simulasikan di sini PT Mega Bina Persada melakukan beberapa transaksi yang menggunakan dana kas kecil sebagai berikut. 2 Januari pengisian saldo awal kas kecil sebesar 5 juta. PPKM nomor 01 tadi sudah diisi menggunakan bukti penerimaan kas kecil ya. Kemudian ternyata pada tanggal 7 Januari PT MBP melakukan transaksi pertama kali yang diambil dari dana kas kecil dengan keterangan pengeluaran kas kecil untuk biaya pembelian tiket bis di efisiensi untuk perjalanan ke Jakarta. Yang menerima uang pembayaran yaitu Pak Awan. Jadi Pak Awan ini mungkin sebagai orang yang bekerja di efisiensi yang menerima pembayaran ketika ada orang yang beli tiket. Sebesar berapa? Rp440.000 dengan sekretaris nantinya membuat nomor bukti pengeluaran kas kecil yaitu BPKK nomor 01. Kemudian terjadi transaksi yang menggunakan dana kas kecil pada tanggal 13 Januari dengan keterangan membeli beberapa perlengkapan kantor di toko usaha dagang Hajah Suparti, penerima uang Ibu Suparti, karena kebetulan yang Ibu Suparti ini memiliki toko namanya usaha dagang Hajah Suparti. Sekretaris menulis di bukti pengeluaran kas kecil dengan nomor BPKK nomor 02. Rinciannya berupa 1. Folio bergaris, 2 gunting besar dengan satuan harga Rp20.000, yang ketiga 6 buah piala. Dengan total nominal yang dikeluarkan yaitu Rp810.000. Kemudian pada tanggal 17 Januari membeli konsumsi di soto ayam Ambengan dengan penerima uang Bu Kenny sebesar Rp500.000. 21 Januari membayar biaya servis komputer dengan harga Rp500.000. 27 Januari membeli konsumsi rapat untuk nama kegiatannya rapat pemasaran di toko warungnya yaitu Warung Nanda Barokah milik Ibu Wati. Rinciannya sekian dengan nominal Rp600.000. Dan karena perusahaan PT Mega Bina Persada ini menerapkan satu periode itu 1 bulan, maka pada bulan Januari tanggal 31 Januari perusahaan tersebut melakukan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan Februari 2021. Nah, kemudian pada proses pengelolaan dana kas kecil yang diperlukan adalah sekretaris membuat bukti pengeluaran kas kecil dari setiap transaksi yang terjadi tanggal 7 Januari, 13 Januari, 17 Januari, 21 Januari, dan 27 Januari itu nanti akan dibuatkan bukti pengeluaran kas kecil oleh sekretaris. Nota dan kwitansi atau bukti transaksi lainnya digunakan sebagai pendukung dari bukti pengeluaran kas kecil yang telah dibuat oleh sekretaris tadi. Nah, kita lanjut. Kita bahas pada transaksi pertama ya. Transaksi pertama di soal adalah 7 Januari. Kita simulasikan 7 Januari pengeluaran kas kecil untuk biaya pembelian tiket bis di efisiensi untuk perjalanan ke Jakarta sebesar Rp440.000. Langkah pertama yang sekretaris lakukan yaitu membuat, tentunya ketika pembelian tiket kan pasti diberikan kwitansi pembayaran ya. Kwitansi pembayaran ini pastinya diberikan oleh pihak efisiensi untuk sebagai bukti bahwa telah terjadi pembelian. Nah, sifat kwitansi ini ciri-cirinya saya jelaskan sekalian. Ini ada 2 bagian. Kalau di kwitansi itu 2 bagian. Ada bagian yang kecil dan ada bagian yang besar. Kalau bagian yang kecil ini nantinya ini akan digunting. Jadi saya memberikan tanda digunting di bagian sini. Digunting. Nantinya bagian yang kecil ini akan disimpan oleh penjual atau orang yang memiliki jasa
sebagai bukti transaksi mereka. Kemudian untuk yang besar ini, kwitansi pembayaran ini diberikan kepada yang bersangkutan atau yang melakukan pembelian tiket. Karena transaksi ini adalah pembelian tiket bis efisiensi, maka ada nomornya sesuai dengan sana, tanggalnya tanggal 7 Januari, telah terima dari ini, terbilang ini untuk pembayaran ini dengan nominal sekian, ditandatangani siapa yang menerima uang. Karena ini dikeluarkan oleh efisiensi, maka yang menerima kwitansi ini adalah si Awan ini ya. Kemudian untuk penyetornya, siapa yang menyetor uang, yaitu Rudi Kenko. Ini adalah kwitansi. Setelah Rudi Kenko atau sekretaris mendapatkan kwitansi pembayaran, dia membuat bukti pengeluaran dana kas kecil dengan keterangan seperti ini, diterima dari siapa yang menerima uang. Karena tadi digunakan untuk pembayaran tiket efisiensi dengan penerima uang Pak Awan, maka di sini ditulis diterima dari Awan atau efisiensi. Ini Pak Awan juga menandatangani di sini, diterima oleh Awan. Uang sejumlah Rp440.000 untuk keperluan bis perjalanan dari Semarang ke Jakarta disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh Rudi Kenko. Siapa yang membayar? Tentunya yang membayar adalah sekretaris. Kalau yang membayar sekretaris, maka dibayar oleh sekretaris. Kemudian diterima oleh Awan. Di sini jangan lupa untuk tanggalnya Semarang 7 Januari 2021 sama. Ini transaksi pertama. Ini keterangannya. Kemudian kita lanjut ke transaksi kedua. Ternyata tanggal 13 Januari 2021 PT MBP mengeluarkan uang kas kecil lagi untuk membeli beberapa perlengkapan kantor di toko usaha dagang Hajah Suparti. Ini adalah bukti pengeluaran dana kas kecilnya, diterima dari Suparti. Karena yang menerima uang kan Ibu Suparti tadi ya, karena sebagai pemilik toko, toko UD Hajah Suparti. Yang menerima uang adalah Suparti, diterima dari Suparti, uang sejumlah 800 untuk keperluan membeli perlengkapan kantor. Nah, bagaimana notanya? Ini adalah notanya. Bagaimana dengan notanya? Ini adalah contoh dari nota yang dikeluarkan oleh usaha dagang Hajah Suparti. Saya kecilkan sedikit ya. Oke, ini adalah, nah, pada nota ini yang informasi yang diperlukan atau informasi yang harus tersedia pada nota, kop toko usaha dagang Hajah Suparti, nota nomor berapa, tanggal nota, ditujukan kepada siapa nota ini, Tuan Rudi Kenko, karena tadi kan Rudi Kenko yang membayar pada perusahaan Mega Bina Persada. Banyaknya ini sesuai dengan rincian. Kalau memang ada rinciannya, saya kembali ke soal tadi kan ada rincian ini. Pada tanggal 13 Januari 20 pieces buku tulis folio, 13 gunting besar dan 6 buah piala dengan rincian persatuannya seperti ini dan jumlah satuan serta total seperti ini. Maka di nota si usaha dagang Suparti juga menulis sama. Banyaknya, kuantitasnya 20, 13 dan 6 dengan nama barang ini, harganya ini, harga satuan ini maksudnya, kemudian jumlah dari satuan ini sekian. 20 kali satuan 8.000 maka hasilnya 160.000. 13 kali 20.000 maka hasilnya 260.000. 6 kali 65.000 maka hasilnya 390.000. Kemudian di jumlah RP ini 810. Hormat kami ditandatangani oleh Bu Suparti selaku pemilik warung dan juga dicap. Pada nota perlu adanya kop toko seperti tadi yang saya jelaskan. Tak kepada siapa nota ditujukan, kuantitas dan deskripsi produk hingga stempel dan informasi yang mengeluarkan nota. Dan informasi tambahan bagi kalian, biasanya pada nota itu terdapat garis melengkung seperti ini, entah ditulis dengan pulpen atau pensil yang menandakan seperti ini. Kenapa? Karena agar kolom kosong, ini kan pada dasarnya kolom kosong. Dari nomor 4 sampai 15 ini kan kosong. Dikhawatirkan nanti ada penambahan nominal sendiri atau penambahan barang sendiri sehingga nanti jumlah ini akan berubah. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka biasanya dari pemilik warung atau pemilik toko melakukan tambahan garis tambahan seperti ini. Itu aja sih. Tapi ada juga yang tidak memberikan, tapi
tapi ada juga yang memberikan, tergantung dari toko tersebut. Itu transaksi nomor 2. Kita lanjut ke transaksi nomor 3. Ini sama seperti transaksi sebelumnya. Ini adalah nota dari soto ayam Ambengan dengan keterangan seperti ini. Yang namanya nota itu tidak harus formatnya seperti ini ya. Bisa saja contoh soto ayam seperti ini kan di dalam notanya sudah ada keterangan nama produknya nih. Soto ayam apa, minuman apa, porsinya berapa, gelas berapa gelas, jumlah harganya berapa. Yang jelas ada kop, lalu ada penanda tangan dan juga stempel. Jadi format nota itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan toko atau perusahaan masing-masing. Terkadang berbeda setiap toko, ada yang nota biasa. Demikian juga bukti-bukti seperti ini, terkadang ada bukti dengan format berbeda, tidak masalah. Yang penting bukti itu bisa sebagai dasar dalam melakukan transaksi, sebagai dasar bukti telah terjadi transaksi. Kemudian kita lanjut ke transaksi 21 Januari. Masih sama, ini adalah nota dari Maxi Komputer karena tadi kan melakukan pengajuan untuk servis hardware komputer sebesar 500.000. Kemudian dibuat bukti pengeluaran kas kecil, diterima dari Anto Maxi Komputer, ditandatangani oleh Anto, dibayar oleh sekretaris, disetujui oleh pimpinan. BPKK nomor 4 karena ini adalah transaksi yang terjadi nomor 4. Kemudian transaksi terakhir yang dikeluarkan oleh Mega Bina Persada adalah pembelian paket ayam untuk rapat pemasaran ya. Ini notanya dan juga ini bukti pengeluaran dana kas kecilnya. Nah, sampai pada tahap ini kita telah melakukan proses pengelolaan dana kas kecil, mulai dari membuat bukti pengeluaran kas kecil dan juga mengumpulkan nota dan bukti pembayaran lainnya sebagai pendukung. Demikian materi yang bisa saya berikan pada video ini. Pada video ini tentu kita membahas tentang bagian 2, yaitu bagaimana proses pengelolaan dana kas kecil ketika ada transaksi atau ketika ada pengeluaran yang dikeluarkan menggunakan dana kas kecil. Oke, terima kasih.